Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, di mana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini, waduh ya, Bitcoin koreksi kembali. Sebenarnya kemarin itu sempat menyentuh di area 119 ribuan ya. Cuman terjadi koreksi kembali. Kali ini teman-teman berada di area 117 ribuan. Mungkin nanti bisa turun sampai 116, 115 atau dia akan bangkit lagi sampai 120 ribuan ya kan. Nah, secara overall di sini Ethereum juga mengalami penurunan. Termasuk ada si BNB, Solana, terus di sini juga ada apa ya? Tron, ini koreksi. Walaupun ada altcoin lainnya yang recover, cuman dominasinya lebih ke dominan untuk koreksi teman-teman ya, untuk secara overallnya. Nah, kalau kita presentasikan mungkin 70% lah ya. Itu udah koreksi 30%-nya masih dalam kondisi recover. Dimana di sini kalau kita lihat beberapa altcoin yang recover termasuk ada Pi Network juga ya. Dia recover 0,77%. Apakah Pi Network ini akan bangkit kembali gitu kan? Nah, terus secara overallnya di sini altcoin lainnya rata-rata ya koreksi semua teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya ada sedikit informasi tentang Pi Network di mana jaringan Pi tidak akan gagal, ya kan? Analis kripto berencana mengumpulkan sekitar 150.000 koin Pi. Apa maksudnya? Ya, jadi di sini kalau kita melihat dari basis komunitas Pi Network itu kan merata sekitar 80 something ya, 80 something persentasenya itu masih sangat optimis ya tentang perkembangan Pi Network yang akan datang karena mereka masih yakin nih bahwasanya Pi Network itu bisa listing ke dalam platformnya Binance, Coinbase, Robinhood, dan beberapa bursa lainnya seperti Adbit, Bybit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau semisal si Pi Network itu bisa listing ke sentralisasi exchange terpusat seperti Binance, Coinbase, Robinhood, maka tidak menutup kemungkinan juga nih harga daripada Picoin itu bahkan mengalami ledakan harga ya seperti itu. Makanya di sini masih banyak mereka semua yang sangat optimis tentang Pi Network. Termasuk kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya keraguan pengguna tentang masa depan Pi Network, jadi di sini analis terkemuka dari Altcoin mengumumkan rencana untuk menambah jumlah kepemilikan koin Pi meskipun harganya saat ini sedang turun. Nah, jadi ya mekanisme seperti inilah yang tepat teman-teman yang perlu kalian contoh ya. Dimana saat harga turun itu memang waktunya untuk kita berbelanja. Nah, saat harga naik waktunya kita ngejual. Tapi kan mindset kita kadang gini ya, harga turun kita itu cenderung takut gitu untuk masuk. Tapi ketika harga udah mulai naik, kita itu apa ya, mentalitas kita itu untuk masuk itu tinggi banget, menggebu-gebu, bahkan tidak memikirkan resiko. Nanti kalau koreksi seperti apa gitu. Nah, saya dulu juga seperti itu teman-teman ya, saya dulu juga seperti itu. Saat koreksi, ya saya itu nggak berani masuk. Dulu seperti itu, nggak berani masuk, ya nggak berani ambil resiko dan sebagainya. Tapi saat harganya udah mulai cenderung nih, udah mulai naik nih, wah udah bentang hijau naik 5%, 6%, 7%, bahkan 10%, hantam. Masuk, nggak taunya koreksi sangkut. Dulu saya seperti itu, cuman saat ini mindset saya gini teman-teman ya. Saya harus berani ambil spekulasi saat orang-orang lain takut untuk ambil spekulasi. Jadi saat harga turun kan banyak orang lain takut untuk masuk, disitulah saatnya kita masuk. Saat harga naik ya pasti banyak orang-orang yang berani untuk ambil resiko tinggi, mereka masuk, kita waktunya exit. Nah, terus di sini teman-teman ya kalau kita lihat keyakinan ini didasarkan pada pengembangan ekosistem yang berkelanjutan dan meluas, adopsi global. Nah, jadi di sini mengumumkan nih di DRL Coin yaitu mengumpulkan antara 100.000 hingga 150.000 koin Pi dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, menunjukkan optimis yang tinggi terhadap masa depan mata uang kripto. Terus di sini kalau kita lihat perluasan kepemilikan oleh pakar Pi. Jadi DRL Coin, seorang analis kripto yang disegani baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia akan terus menambah jumlah koin Pi yang dimilikinya. Ya, yakin ya, Pi akan menjadi pemimpin generasi berikutnya. Ia yakin nilai daripada Pi yang sesungguhnya akan terwujud melalui pertumbuhan ekosistem dan adopsi global yang meluas. Dalam sebuah pertanyaan di X, Altcoin ini ya
menyatakan saat ini saya memiliki jumlah Pi yang terus bertambah dengan target 100 hingga 150 koin Pi. Jadi dia akan tetap melakukan akumulasi meskipun harganya cenderung mengalami koreksi. Ia menambahkan, saya telah mengambil resiko diperhitungkan. Tetapi keyakinan saya terhadap masa depan proyek ini begitu kuat sehingga saya bahkan bersedia menerima kemungkinan kehilangan seluruh investasi saya di Picoin. Nah, selain optimis, dia juga udah berpikir nih, semisal produk daripada Picoin atau token Picoin ini gagal, analis ini udah siap dengan resiko kehilangan dana yang dibelikan gitu ya. Makanya di sini kan saya sering bilang, gunakan dana dingin jangan dana panas. Ya karena sektor cryptocurrency itu fluktuatifnya tinggi bro. Jangan sampai kalian pinjol dan sebagainya, jangan ya. Nanti kalian itu akan cenderung stres. Kalau stres darah tinggi, kalau darah tinggi terkena apa? Market struktur ya. Gak bisa jalan teman-teman ya gitu. Spekulasi tentang potensi kegagalan jaringan Pi muncul di tengah penurunan harga yang terjadi. Namun DRL Coin tetap teguh pada pandangannya tentang Pi, merujuk pada perkembangan yang telah dicapai oleh jaringan tersebut. Terus di sini kalau kita lihat juga, Pi Network telah menerapkan QIB, kenali bisnis Anda. Oke, untuk cek atau sentralisasi bursa terpusat yang meningkatkan kepatuhan, mengurangi spekulasi dan mempromosikan utilitas dunia nyata. Cuman dari sistem mekanisme KYC tersebut ya teman-teman yang menghambat juga bagi Picoin untuk listing ke beberapa bursa. Ya, karena apa? Ya biasanya yang mengonfirmasi untuk listing ke dalam bursa itu adalah suatu koin, gitu kan? Koin tersebut mengonfirmasi ini pemilik dari timnya, ini alamat wallet dari timnya ya, yang dipegang tim sekian, progresnya sekian ya, yang untuk komunitas sekian, yang masih di unlock sekian dan sebagainya gitu kan. Nah, terus di sini studi aplikasi dipotensikan jangka panjang. Nah, studio ini teman-teman ya, penurunan harga Pi berasal dari penghapusan pencatatan di bursa dan rumor penipuan. Tetapi pertumbuhan ekosistem seperti PIPes ya, dan kepatuhan QIB menunjukkan potensi jangka panjangnya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua ya tetap disclaimer lah ya. Semua orang bisa melakukan analisa, semua orang bisa memprediksikan. Tapi apa yang akan terjadi ya market yang akan menentukan. Banyaknya orang, banyaknya kepala itu yang akan menentukan. Kenapa? Karena market itu akan bergerak ketika ada perputaran uang di dalamnya. Ya jadi siapa yang ngasih uang? Ya institusi, pemain retail, wealth kayak gitu. Jadi semua orang yang bisa menggerakkan harga. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya. Kurangin sambat dan salam cuan.